bukan kita tuntut surga dia sebagai hak kita. Sampai mati tak kita lakukan, kita nggak berhak sama sekali. Ada dua nikmat Tuhan, tidak ada satupun wujud yang lepas daripada itu. Iblis pun dengan nikmat ini. Thariqul intisar, sepi dari peminatnya. Paling itu jalan paling cepat itu menuju Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammus taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. 288. Kama Ibnu Mubarak. Kama Ibnu Mubarak wa amsaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma Sayyiduna al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak wa amsaluhu faqad kanu kullama izdadu ma'rifatan billah izdadu syu'uran bitaqsirihim wa ajzihim an ada'i huquqir rububiyyati fi a'naqihim fazadahum dhalika syu'ur khasyatan min Allah wa ta'ziman lahum wa zadahum tabattulan lahum wa inkisaran wa tadallulan baina yadayhi. فإذا وقف أحدهم في موقف يستجاب فيه الدعاء نسي رغباته الدنيوية وحاجاته العاجلة واستغرق في هم ما هو مقبل عليه من أحداث يوم القيامة ورأى نفسه مجردا عن الأمل بأي عمل يستأهل به مثوبة الله وإحسانه إن هو إلا التعلق برحمة الله والدعاء الواجب في هذا الموقف بأن يعامله الله يوم القيامة يعامله الله يوم القيامة بما هو جل جلاله أهل له من الصف والغفران لا بما هو في نظره أهل له من الحلاك والبوار فيخاطب الله قائلا اللهم إني أشرب ماء الزمزم لتقيني من ظمأ ذلك اليوم. Adapun sosok seperti Sayyiduna Al-Imam Abdullah ibn Mubarak atau orang-orang semisal beliau, ya. Faqad kanu mereka ini tiap kali bertambah ma'rifat mereka, iman mereka, yakin mereka kepada Allah Ta'ala, bertambah pula syu'ur, perasaan akan keteledoran, taksir, ya, keteledoran, ketidakberdayaan, ya, kepapahan, lemahnya diri mereka dari menunaikan hak-hak ketuhanan, hak-hak Allah Ta'ala, hak-hak ketuhanan yang ada pada pundak mereka. Fazadahum dzalika syu'ur, lalu perasaan itu, ya, menambah pada diri mereka rasa takut terhadap Allah Ta'ala, rasa ta'zim kehadiratnya, ya. Sehingga itu juga wazadahum, menambah, ya, pada diri mereka tabattul lahu, lebih sungguh lagi beribadah kepadanya, menghadap kepadanya, inkisaran wa tadallulan, ya, merasa hina dina di hadapan Allah Ta'ala. Fa idza waqafa, maka jika salah seorang di antara mereka, ya, berada pada posisi, ya, kondisi di mana doa mustajab, doa diijabah Allah Ta'ala, sosok-sosok seperti ini, ya, itu nasiya raghabatihi, mereka lupa akan kepentingan-kepentingan dunianya dan hajat-hajat sesaat, lupa mereka terhadap itu semua. Wastaghraqa, tenggelam mereka fi hammi ma huwa, dalam gundah gulana, ya, yang mereka akan hadapi nantinya berupa kondisi keadaan hari kiamat. Itu yang teringat di benak mereka. Wara nafs, dia lihat dirinya, dia rasa dirinya, dia lihat diri mujarradan anil amal, lepas dari semua harapan, ya, terhadap atau gantungan harapan terhadap amal, ya, untuk dia berhak dengan amal itu mendapatkan ganjaran balasan dari Allah Ta'ala, ya. In huwa illa ta'alluq, ya, melainkan berupa ta'alluq, bersandar kepada rahmat Allah, dan doa yang penuh harap, ya, di kondisi itu, kondisi mustajabnya doa, mauqif mustajab doa, bi an yu'amilahu, agar kiranya Allah bisa memperlakukannya di hari kiamat nanti, ya, dengan yang pantas Allah buat hamba-hambanya, berupa maaf, ampunan, bukan dengan apa yang pantas dia dapati, berupa kehancuran dan kebinasaan, ya.
Sehingga dia titah Allah Ta'ala, dia sapa Allah Ta'ala ya, dengan ungkapan, ya Allah, aku minum air zam-zam ini, ya kan, agar kiranya engkau hindarkan aku dari haus, ya, hausnya hari kiamat nanti. Nah, itu. Ya, lanjutan yang kemarin. Kira-kira bisa kita tangkap paragraf ini? Hah? Bisa kira-kira? Hah? Jadi itu yang bedakan kita dengan mereka, kata saya putih. Ya, kalau kita lah, misalkan datang orang, kalau kau dikabulkan doa, nih, kau minta itu permohonan, macam jin lah, jumpa jin itu, jumpa jin dalam botol, ya kan? Nah, 3 permohonan, mustajab katanya. Apa yang kita minta misalkan? Apa yang diminta dari mustajabnya doa itu? Masalah kan? Punya Pak Jiro, ya kan? Pak Jiro, Bu Jiro, kan? Malah ya kan? Malah kira-kira aset, ya kan? Apa namanya? Apalah sifatnya duniawi pasti kan. Nah, kan gitu. Tapi kalau misalkan yang ditanya beliau ini, jinnya pun ngeper. Aku tak bisa itu katanya, kata jinnya. Misalkan, kira-kira kita nah, alasan kita kemarin 2. Kenapa kita enggak seperti beliau? Kenapa beliau kok teringatnya yang itu gitu? Karena memang yang itu yang ada di hatinya gitu. Awak enggak itu yang di hati awak, misalnya itu satu. Itu gambaran. Kita enggak mau pusing masalah itu gitu. Yang itu yang di hatinya. Itu humumnya. Humumu qalbihi. Itu gelisah dan galau hatinya. Kita enggak ke sana galau-galau di sini. Ya kan? Beras naik, telur juga naik, ada yang turun ya kan. Nah, ikan pun mahal-mahal sekarang. Pajak juga naik ya kan. Itu. Nah, jadi kita ke sana mungkin. Kalau ditanya tadi ini ada mustajab doa ini, kira-kira mau untuk apa ini gitu. Ke sana. Ke yang sifatnya menjadi kebutuhan tubuh jasad kita kan gitu. Dunia kita ya kan, materi kita. Karena memang itu yang ada di benak kita. Cuma itu yang ada di benak kita. Enggak ada yang lain kan. Nah, beliau lain yang ada di benaknya lain. Itu satu. Ya kan? Atau yang kedua yang kata saya Buti. Apa kata saya Buti? Itu yang beliau khawatirkan. Itu yang beliau khawatirkan tentang dirinya. Nah, sementara kita sibuk untuk kepentingan dunia saja. Karena untuk yang itu kita merasa sudah pede kali. Udah pede selamatnya itu, amannya itu gitu. Kita kan gitu. Sehingga yang kita minta tuh ketika kesempatan dapat mustajab doa tuh yang urusan-urusan gini lah. Ya kan? Nah, kalau beliau mintanya jangan haus di hari kiamat nanti Tuhan. Kalau ada kesempatan sekali bisa doa mustajab, izinkan aku untuk jangan haus di hari kiamat nanti. Nah, itu permintaannya. Awak enggak ke sana, memang enggak ke sana hati awak. Emang enggak ke sana hati kita. Itu satu. Yang kedua, kalaupun ada masih ingat ke sana, udah yakin amannya itu, tak pahala kalinya itu. Ya, bisanya itu. Agak itu. Nah, seakan-akan dari rasa aman itu apa itu? Seakan-akan dia di sini memang udah bagus sekali gitu. Udah mantap betul gitu. Dalam mengabdikan diri kepada Tuhan, sehingga untuk yang itu diamankan Tuhannya itu, udah paten aku di sini. Kan itu. Nah, kalau mereka ini lain, itu keterangan tadi itu. Mereka semakin tambah imannya, yakinnya, yang ditopang dengan amal ibadahnya, semakin tambah apa mereka? Rasa bersalahnya, rasa teledornya. Itu semakin bertambah rasa bersalahnya. Kalau kita kan semakin tambah rasa aman kan, rasa aman tambah gitu. Kalau mereka enggak terbalik. Bertambah iman dan yakinnya yang ditopang dengan amal ibadahnya, semakin tambah rasa bersalahnya sama Tuhan. Nah, ini dia. Jadi catat garis bawahilah itu. Fazadahum dzalika syu'ur khasyatan min agini. Fazadahum dzalika syu'ur khasyatan min. Ini. Izdadu syu'uran bi taqsirihim wa ajzihim itu. Bertambah rasa keteledoran. Rasa bersalah lah kalau kita rasa bersalah. Rasa tidak mampu, ya, lemah untuk bisa memenuhi hak-hak ketuhanan. Nah, itu semakin terasa itu mereka. Bertambah iman yakinnya, yang ditopang dengan amal ibadahnya merasa semakin bersalah, semakin berat rasanya memenuhi hak-hak ketuhanan. Sehingga dengan itu bertambah rasa takutnya kepada Allah Taala, rasa ta'zimnya kepada Allah Taala itu. Mereka begitu, ya, bertambah rasa takutnya dan ta'zimnya kepada Allah Taala. Sehingga itu menambah mereka juga, menambah pada diri mereka apa? Untuk lebih sungguh lagi kepada Allah Taala, betul menunjukkan sebagai hamba yang berharapannya kepada Allah. Ya, inkisar, tazallul, ya, tazallul, ya, merasa hina dina di depan Tuhan. Semakin merasa kehina dinaan diri mereka di hadapan Allah Taala. Itu bedanya. Sehingga ketika dapat kesempatan, dikarenakan itu yang ada di hati mereka,
Itu yang mereka rasakan. Sehingga dapat kesempatan untuk bisa gini, aku cukup rasanya. Asal di akhir jangan haus saja lah. Itu aja lah. Karena kalau aku tengok, aku pantas sekali haus ini. Aku tak beres ini selama ini sama Tuhan mengabdi. Itu. Kalau itu aja pun dikasih Tuhan, cukuplah itu dah. Sebetulnya minta itu pun gak pantasnya aku. Minta itu gak pantas juga sebetulnya. Karena selama ini aku tengok, teledornya aku ngabdi sama dia ini. Gak pantasnya. Nah itu. Mereka begitu. Jadi, semakin tinggi ya tingkat kualitas pengabdian, semakin bertambah tadi rasa ketidakberdayaan untuk berikutnya bagaimana memenuhi hak-hak Tuhan, sehingga bertambah rasa takutnya, rasa takzimnya kepada Allah, sehingga mendorong mereka semakin merasa semakin merasa hina dina depan Allah Ta'ala. Nah, itu. Kalau begitulah, kapan selesainya pengabdian? Ada selesai kira-kira? Kapan selesai pengabdian kalau begini kondisinya? Mana selesai? Sampai mati gak selesai pengabdian? Memang ada selesainya ngabdi sama Tuhan. Oke? Jadi ketika dapat kesempatan untuk mustajabnya doa, ya itu yang mereka rasa. Ya. Mereka butuh betul dengan itu. Jadi untuk itu pun itu gini, untuk sekedar jangan harus di akhirat aja, sebetulnya amal ibadahku selama ini nggak pantas untuk itu. Jadi itu yang kuharapkan kepadanya. Itu nggak pantas semua itu untuk mendapatkan itu dari dia. Nggak pantas sebetulnya. Sehingga kalau andai kata diperkenankannya lah, itu aja lah udah. Usah dunia ini lagi. Memang nggak ada di hatinya dunia gitu. Nggak ada. Ada. Tapi bukan itu yang prioritas ya dalam benaknya untuk diharapkan, dimohonkan, yang membuat jadi pikirannya. Kan? Oke. Nah, sehingga itu jadi kalau kita kan beda pasti kan posisinya kan itu kan. Ya lah minta lancar bisnis apa kan. Urusan apa kira-kira kan bisa ya, sifatnya gitulah ya kan karena memang memang itu yang ada dalam benak kita, spontanitas gitu, itu yang ada di benak kita ya, itu yang merisaukan, galau hati kita, jadi nggak ada kaitan sama akhirat sama sekali. Atau yang kedua tadi mungkin dia merasa itu amannya itu aku udah bagusnya selama ini, apa kali rupanya itu udah bagusnya aku selama ini ngabdi. Udah mantap lah pengabdian aku selama ini. Apa nggak mesti dikhawatirkan kali lah itu. Nah itu bedanya. Makin pede dia. Jadi itu. Kalau mereka semakin tambah iman, yakin dan amalnya, semakin tambah rasa takutnya kepada Tuhan. Kalau kita bertambah iman amalnya, terasa pede sama Tuhan. Merasa aman dia. Merasa aman. Terbalik kan. Itu kenapa orang alim tuh derajatnya tinggi. Setiap bertambah ilmunya, bertambah rasa takutnya sama Tuhan, kan itu kan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Oke. Wa inilah adhkuru fi hadha sadad anna mas'ulan kabiran dha makanatin marmuqah fi daulah zara walidi rahimahullahu li awwali marratin duna sabiqi ma'rifatin wastaqbalahu walidi fi ghurfatihi as-saghirah al-mutawadhi'ah kama yastaqbilu amatan man yazuruhu minan nas wa jalasa ar-rajulu kama yuhibbu ay yata'arrafa ala syai'in gharibin yatabadda fi hali insanin majhul thumma nadhara ila walidi wa khatabahu bil kalimati taqlidiyah allati yukhatibu biha adatan amsaluhu amsal walidi qala lahu ud'ullaha lana ya syaikhi fa nahnu muqassirun. Ya, ini ucapan orang. Ud'ullaha lana ya syaikhi fa nahnu muqassirun. Nadhara ilaihi walidi qailan afajadun anta biqaulika hadha afamumkinun anta bi annaka muqassir haqqan in kunta kadzalik fatma'inna balan ila rahmatillah wa sa'ati maghfiratihim. Thumma qala lahum atashku taksiraka ilayya man minna laisa muqassiran fi jambillah la'alaka sami'tan nasa yaquluna anni syekh mulla wa ra'aita sajadati amami wa subhata fi yadi wa madhhari bihadhihi al-imama amama wal lihya fagharraka dhalika minni fadhanantani ahsana halan minka wa ji'ta tashku ilayya taksiraka man minna ghairu muqassirin fi haqqi ilahina wa wali amrina. Nah, itu kata. Thumma akhadha rahimahullah yukallimuhu an 'azimi haqqi rububiyyati lillahi 'ala ibadihi
wa an dha'fil insan tujaha ada'i ay juz'in min ajza'i hadhil huquq wa akkada lahu anna khaira ma yuqarribul 'abda ila rabbi tadallulu as-sadiqu ala a'tabihi wal azmu ala ayadhalla yutabi' al-khuta ala tariqil iltizam bi awamirihi juda istita'atihi muqinan bi annahu laisa law 'asha umrad dahr kullahu atau umrad dahr kullihi fa innahu lan yastati'a ada'a asghari juz'in min huquqillahi alaihi. Jadi aku cukup ingat, kata Syekh Buti. Ingat betul aku. Tentang ini, tentang yang kita bincangkan ini, aku ingat betul ya. Ada seorang orang besar ya, mas'ulan kabiron, tokoh besar ya, yang punya posisi cukup tinggi di negeri itu, di Syria ya. Aku ingat betul ya, berkait masalah yang kita bincangkan ini, ada seorang tokoh ya, bangsawan, pejabat. Aku ada seorang pejabat besar ya, punya kedudukan yang cukup tinggi ya di negeri kita ini. Zara walidi, mengunjungi ayahku, kunjungan ke ayahku rahimahullah. Pertama kali beliau kunjungan ke Syekh Mullah Ramadan Al-Buti, ayah Syekh Buti. Duna sabiqi ma'rifatin, yang dia belum tahu sebelumnya. Mungkin bilang orang lah, di sana ada syekh tuh, syekh. Kan kita suka kayak gitu kan. Ada syekh nih, syekh kan kan. Tak doa ya kan. Macam apa juga lah mungkin, entah macam apa juga caleg-caleg. Mungkin lah. Ya. Jadi datang seorang tokoh pejabat besar di Suriah ya, menemui Syekh Mullah pertama sekali. Ya. Wastaqbalahu walidi, disambut sama Syekh Buti di ruangan beliau, kamar kecil beliau. Kamar kecil yang sederhana, sebagaimana layaknya beliau biasa nyambut orang-orang di situ, di kamar biliknya itu, sambut beliau. Ya. Kemudian jalasa rajulu kaman yuhibbu ayata'araf. Dia duduk, orang tadi duduk, pejabat tadi duduk, cemana mirip seperti orang yang ingin tahu mengenal sesuatu yang asing itu. Ya, apalah celingak-celinguk lagi tuh mungkin. Duduk gitu nengok-nengok apa, yang gitu kan. Dah, nengok apa di sekitar itu kan. Kemudian ya tabada fi'ali insanin majhul, ya seperti orang yang enggak tahu gitu kan, nengok-nengok apa, kondisi kamar tuh lah, ya celingak-celingok kita gitu. Karena dia pun enggak yakin juga mungkin itu mau ngapain kan gitu. Kepentingan mungkin politik atau minta doa aja teh. Saya doa kayak gitu kan mungkin. Itulah macam kita juga mungkin lebih kurang. Tsumma nadhara ila walidi. Lalu dia menghadap kepada Syekh Mullah Ramadan ya, ayahku, kata Syekh Buti. Dia lihat ayahku, dia tatap ayahku, wa khatabahu bil kalimah. Dia sapa dengan ungkapan, apa istilahnya? Ungkapan taklid ini, ungkapan umum yang orang-orang seperti beliau biasanya menyapa orang-orang seperti Syekh Mullah. Saya apa kabar? Ud'ullah lana Syekh, nahnu muqassirun. Nah itu. Syekh, tolonglah Syekh doakan ya. Doakan kepada Allah untukku. Aku nih teledor kali nih tentang hak Tuhan. Nah gitulah, nahnu muqassirun. Teledor kali ini masih jauh lagi. Apa bahasa kita kalau nyebutnya? Aku nih masih jauh lah dari Tuhan itu. Perasaan muqassir. Kepala bahasa kita, kalau bahasa biasanya muqassir nih dalam bahasa dialog ini. Aku nih begini lah, aku nih orang tak baik ini. Tak baik hubunganku sama Tuhan. Orang tak baik kali aku nih. Gitu lah mungkin bahasa kita. Tak baik. Jadi dia minta tolong mesabut Syekh Mullah ya kan. Syekh, tolong saya doakan aku, Syekh. Aku ini tak baik kali berhubungan sama Tuhan. Ya. Banyak lagi kealpaanku. Muqassir lah, ya kan. Teledor aku sama Tuhan. Ya. Nadha ilaihi walidi. Ditatap Syekh Mullah Ramadan dengan jawaban. Afajadun anta biqaulika hadza? Apa kau betul-betul dengan ucapan kau ini? Sungguh? Serius kau, kata Syekh. Kata Syekh Mullah, apa serius kau dengan ucapanmu ini? Serius kata. Apa mungkin? Apa kau betul yakin dengan ucapan kau ini? Serius kau, bahasa kita lah kan. Kau serius dan yakin dengan ucapan ini. In kunta kadza, kalau betul kau serius dan yakin ucapan ini, fatma'inna balan, tenanglah kau. Tenang. Mantap, kata Syekh Mullah. Ila rahmatillah. Kalau betul kau serius dan yakin dengan ucapanmu, udah, fatma'inna balan, tenang saja nak. Ya. Iya, kau akan meraih rahmat Allah, ya, dan luasnya ampunannya. Kau akan gapai itu.
tenang. Kalau kau betul serius dan yakin sungguh-sungguh dengan ucapanmu itu bahwa kau mengakui keteledoran sama Tuhan, mengakui keteledoran sama Tuhan, mengakui tak baik sama Tuhan, keteledoran itu. Kalau betul kau serius dan sungguh dengan ucapan itu, tenang. Kau akan meraih rahmat Allah dan ampunan yang luas. Ada? Sumaqal, lalu dilanjutkan sama Saifullah. Atashku taksiraka ilayya. Apa kau adukan keluh kesah taksirmu kepadaku? Siapa di antara kita enggak taksir sama Tuhannya? Ada? La'allaka sami'ta. Mungkin kurasa kau dengar-dengar orangnya nyebut-nyebut Syekh Mullah, Syekh Mullah, Syekh Mullah, gitu. Orang-orang kau dengar mungkin nyebut-nyebut begitu. Lalu kau tengok sejadah di depanku, tasbih di tanganku, kau tengok penampilanku dengan imamah, lihya, jenggot ini. Lalu kau terpedaya dengan itu semua, kata saya. Terpedaya kau dengan itu semua. Yang orang-orang bilang tentang aku, sejadah, tasbih, imamah ini. Terpedaya kau, kata saya. Mini. Lalu kau anggap aku lebih bagus daripada kau. Nah, wajib. Lalu kau datang kepada Kau datang kepadaku mengadukan perihal taksirmu kepada Tuhan. Siapa yang nggak taksir sama Tuhan kita ini? Itu jawabannya. Jadi kalau memang betul orang, betul dia, serius dia dengan ucapannya, keyakinannya bahwa dia muqassir fi jambillah, tenanglah. Itu tanda bahwasanya dia makbul di sisi Tuhan. Nah, maka itu bahasa kita disekak lah nih kan. Betulnya dengan ucapan itu. Kurasa tak betul kok itu. Itu betulnya. Tak betulnya itu. Itu kan sekedar apa tuh? Ucapan basa-basi. Itu taklid itu basa-basi pas Anip menyebutnya basa-basi. Nah, itu katanya. Nah. Jadi dia datang ke Saifullah sekedar basa-basi, mungkin tak ada hajat kepentingan, ya kan? Lalu bilang kan begitu. Tolong saya doakan dulu saya. Apa ini? Aduh, jauh kali dari Tuhan ini, enggak baik. Muqassir sama Tuhan. Nah, gitulah basa-basi. Ya kan? Nah, lalu ditangkap sama Saifullah. Serius kau nyebut itu? Apa serius Anda nyebut itu? Apa yakin Anda dengan ucapan itu? Kalau serius dan yakin dengan ucapan itu, tenang. Engkau yang paling bahagia di sini. Kau paling berbahagia. Pasti kau akan dapatkan rahmat Allah yang luas dan ampunannya. Kalau kau betul yakin, kalau kau betul serius dan yakin dengan ucapan itu, tenang. Ya? Lalu disapa saya. Atasku taksiraka ilayya. Kenapa pula kau adukan taksirmu kepada Tuhan? Kenapa kau keluhkan taksirmu kepada Tuhan kepadaku? Siapa yang enggak mau qasir sama Tuhan kita? Siapa kira-kira? Yang qasir. Lalu kau lihat orang-orang nyebut aku Syekh Mullah. Lalu kau datang jumpa aku, tengok sejadah aku, tengok tasbih, tengok semua, tengok jenggot aku, tengok ini. Lalu kau terpedaya dengan semua itu. Lalu kau anggap aku lebih bagus daripada kau. Enggak ada. Semua kita mau qasir sama Tuhan ini. Itu. Apa ada pimpinan tarekat begini? Kira-kira di Medan? Ada kira-kira? Ada kira-kira. Kalau ada gini, kita cium tangan kakinya, kita baiat. Kalau ada begini, kira-kira. Ada gini kira-kira. Yang paham makna taksir. Yang tahu arti ikhlas. Ya kan? Yang jauh dari raihah takabbur wal utu, kan itu. Kira-kira. Lihat. Tsumma akhadha rahimahullah yukallimu an 'azimi huquqir rububiyyah lillahi 'ala ibadihi wa an dha'fil insan tujaha ada'i ay juz'in min ajza'i hadhil huquq. Akkada lahu anna khaira ma yuqribul 'abda ila rabbi tadallulu as-sadiqu 'ala a'tabihi wal azmu ila akhirih. Kemudian selanjutnya Syekh Mullah Ramadan, ya kan? Dialog ya disampaikan kepada tokoh tadi ya, kepada pejabat tadi an azim tentang agungnya hak-hak ketuhanan Allah taala terhadap hamba-hambanya, dan juga disampaikan jelaskan tentang lemahnya posisi manusia untuk bisa memenuhi hak-hak memenuhi hak-hak ketuhanan tadi ya. Bukan hak, memenuhi bagian terkecil dari hak-hak itu ya. Wa akadalahu anna khair'a. Lalu beliau tegaskan bahwa yang terbaik
upaya terbaik mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya adalah tazallul as-shadiq. Perasaan hina dina yang tulus kepada Allah Ta'ala. Perasaan hina dina perasaan hina dina yang akan mewujudkan padanya rasa bahwa dia tetap muqassir bersalah di hadapan Allah Ta'ala sampai kapanpun. Walaupun bertambah iman, yakin, amal dan ibadah kepada Tuhan. Nah, itulah upaya langkah terbaik ya untuk mendekatkan hamba kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wal azmu ala ayyadhalla yutabil khuta, dan azam ya, rasa azam, kesungguhan ya untuk tetap mengayunkan langkah ya di atas jalan iltizam dengan perintah-perintah Allah Ta'ala semampu hamba tadi. Mukinan dipenuhi dengan keyakinan, disertai dengan keyakinan bi'anallahu asya ya, dengan keyakinan bahwasanya jika saja dia hidup selama-lamanya, dia tetap tidak akan mampu memenuhi sekecil-kecilnya hak ketuhanan tadi. Nah, itulah cara terbaik dan terdekat untuk seorang melangkah sampai kepada Allah Ta'ala. Ya. Itulah dia, emang itulah dia. Emang itulah dia. Apa status kita di depan Tuhan? Hamba. Hamba kan? Ada yang nggak apa-apa pada hamba rupanya. Bukankah totalitas dari rambut ke apa semua si hamba? Namanya hamba. Hamba apa hamba? Hamba, sahaya. Apa ada yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan? Apa yang bisa dibanggakan diri seorang sahaya di hadapan tuannya? Bukankah ujung rambut, ujung kuku? Sahaya itu adalah kedinaan, kehinaan, ketidakberdayaan hakikatnya. Ya kan? Itu kan. Jadi ekspresikanlah kehambaan itu. Ini ubudiyah namanya. Ekspresikan. Kalau kita bisa mengekspresikan hakikat ubudiyah, zat kita, jati diri sebagai hamba Tuhan, itulah cara yang terbaik untuk mengangkat posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti tahu diri dia. Ini maknanya man arafa nafsah, ini maknanya. Di antara makna itu ini dia. Man arafa nafsah arafa rabbah, ini maknanya. Tahu diri. Si hamba kok tahu diri, tahu Tuhan dia. Nah, ketika nggak tahu diri, itu kan nggak tahu Tuhan itu juga. Kalau tahu diri dia, tahu dia Tuannya. Apa dirinya? Hamba. Kenalilah dirinya. Kenali diri kita. Bahwa kita hamba yang nggak punya hak apapun di hadapan Tuhan kita. Justru sebaliknya, di pundak kita nih banyak hak-hak ketuhanan yang seumur hidup kita tidak akan mampu untuk menunaikan bahagian terkecil dari hak ketuhanan itu. Bagian terkecilnya. Kita nggak mampu untuk memenuhi itu. Nah. Sepotong roti yang Allah hadirkan di hadapan kita, kira-kira bisa kita balas itu pakai ibadah seumur hidup? Kira-kira? Ya lah, belinya kan 1.000, dibelinya 1.000, itu kan belinya 1.000 perak dibeli. Tapi itu hadir depan awak itu kira-kira bisa dihargai dengan ibadah sampai mati, kira-kira. Macam mana Tuhan menghadirkan sepotong roti di hadapan kita? Kata ulama-ulama kita. Allah libatkan 300-an ciptaannya untuk menghadirkan di hadapan kita. Bisa kita bayar kerja 300 itu? Hah? Dari mulai malaikat Israfil yang Tuhan tugaskan untuk mengatur rezeki dan sebagainya. Nikmat itu sampai ke kita. Sampai tukang roti yang terakhir kali. Tukang rotinya. Tuhan tundukkan dia untuk buat roti. Sehingga sampai depan kita. Bisa dihargai semua itu, kerja orang tuh. Hah? Kira-kira bisa dibayar itu. Fungsi air, peran matahari, udara dan sebagainya. Sehingga roti itu sampai di hadapan awak. Bisa kira-kira. Nah, bisa kira-kira. Tanah gitu. Fungsi tanah, peran tanah gitu. Ya? Nah, yang bertaninya semua lah. Kira-kira bisa dihargai itu. Jadi semua orang besar dalam Islam semua pasti memiliki sifat Iya. papa di depan. Iya. Nabi gimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Itu apa kalau bukan tazallul namanya? Apa itu namanya? Kalau bukan tazallul inkisar. Nah, apa namanya? Tapi enggak gini, aku maksum ya. Kalian diam ya, aku maksum ya. Aku maksum. Aku enggak pernah salah sama Tuhan. Ada dia nyebut gitu depan Tuhan. Tuhan, aku maksum kan? Nah, gitu. Kenapa Nabi nyebut itu? Abu ulaka bi dzambi faghfirli.
Wa abu'u laka bidzambi faghfirli. Aku akui dosaku Tuhan di hadapan. Faghfirli. Apa namanya? Yang tadi yang disebutkan tadi itu. Setiap kali bertambah iman, takwanya sama Tuhan, semakin bertambah rasa bersalah. Begitu. Begitu. Semakin besar agungnya Tuhan di hadapannya. Ini Nabi yang mengajarkan kita tazalul ini. Nabi yang mengajarkan kita. Nabi yang mengajarkan kita bagaimana tazalul inkisar di hadapan Tuhan. Ini kan? Nah, jadi kalau andai kata ada orang memang betul-betul dia sadar akan tazalulnya, sadar akan kehinaan dirinya, dia akui itu, dia yakin dengan itu, tenanglah, insya Allah surga sama dia. Tenang. Sekarang yang ucapan gitu macam tadi tokoh tadi itu, pejabat itu, apa yakin dia ucapan itu atau tidak? Sungguh apa enggak dia? Atau sekedar ucapan apa istilahnya basa-basi aja, lip service saja, basa-basi. Saya kabar saya nonton saya doa saya ini, aduh jauh kali Tuhan ini ah. Alah masih batele itu lagi sama Tuhan ini. Itu jawaban saya pula. Kau serius kau kata saya pula. Yakin kau ucapan kau nih? Enggak, kalau serius sama yakin, kau yang paling paten di sini nih. Kau paling paten. Tenanglah kau. Baguslah kau. Rahmat Allah dan ampunnya akan menyertaimu kalau kau yakin dengan ucapan itu. Siapa enggak mau kau cerita sama Tuhan? Itu kata saya, siapa enggak mau kau cerita sama Tuhan? Kau adukan pula mau kau cerita sama aku pun mau kau cerita sama Tuhan juga. Lalu kau tengok, saya mula orang-orang nyebut tentang aku. Saya aku datang kemari karena saya mula datang kau kemari. Ya kan, kau tengok sejadah aku tengok jenggot aku, tengok semua ini, ditipu kau sama yang kau tengok nih. Kau pikir aku lebih bagus daripada kau. Kita baca ini ketika semakin mengenal Allah, semakin merasa hina-dina. Iya. Untuk mengkorelasikannya dengan yang sahih, imaza dan syarafah wa tiha. Begitu ya masih atau Suraya. Quli tahta qaulika ya ibadi. Man sayyarta Ahmad liyan nabiyya. Iya. Dia merasa tinggi Iya. karena jadi hamba Allah. Iya. Jadi gini, enggak. Ini ketika dia dihadapkan kepada hak-hak ketuhanan. Gitu. Diingatkan dia hak-hak Tuhan di hadapannya. Sehingga ketika dihadapkan kepada hak-hak Tuhan, dia merasa hina dina. Tak berdaya untuk bisa memenuhi hak-hak Tuhan tadi itu. Itunya dia taksirnya. Itu dia merasa mukosir, merasa hina, merasa dina, ya kan? Nggak berhak nuntut Tuhan, nggak berhak negosiasi sama Tuhan. Nah, itu. Jadi hina dina itu didasari itu. Ketidakberhakan untuk nuntut kepada Tuhan, negosiasi sama Tuhan, barter sama Tuhan. Nah itu. Tuhan itu bukan orang, bukan sosok yang sepadan dengan kita untuk kita bisa bernegosiasi sama dia gitu. Nah itu dihadapkan dengan semua itu jangan merasa hina dina dia. Nah, tapi yang tadi itu gini, aku nih hamba Tuhan. Aku hamba Tuhan ini, walaupun jelek-jelek gini, busuk-busuk gini, ya kamu kosir kita, tapi aku hamba Tuhan. Dan Nabiku Muhammad ini bukan lain-lain. Bukan kira siapa aku hamba Tuhan. Itunya itu. Jadi yang diagungkan itu bukan diri dia, Tuhannya sebetulnya. Itu. Hakikatnya dia membesarkan Tuhan, Tuhan. Karena disebut hamba Tuhan, hamba yang maha agung ini. Itu. Aku ini hamba yang maha agung ini. Nabiku nabi khairun nas. Itu nabi aku itu. Sehingga aku merasakan syaraf di balik itu. Zadani tihan, ya kan? Nambah aku merasa luar biasa lah, ya. Melambung setinggi-tingginya. Itulah kira-kira makna mutiara yang dibaca Ustadz Jul tadi, ya. Mimaza dani syarafan watihan, yang buat bertambah rasa rasa syaraf, rasa kemuliaan dan ketinggian yang kurasakan itu an sayyarta dukhuli wakiti, ya, sampai hampir aku lagi naik ke langit sana, ke bintang sana, aku pijak kita bintang. Yang menambahku menambah rasa mulia dan ketinggian, ya.
yang kurasakan itu, dan hampir dengan itu bahkan sampai aku pijak bintang gemintang, ya, yaitu dukhuli fi tahta qaulika ya ibadi, aku masuk dalam seruan Tuhan ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, itu maksudnya itu. Wahai hamba-hambaku yang beriman, jangan kalian putus asa dengan rahmatku. Jadi dipanggil Tuhan itu siapa dipanggil Tuhan itu? Aku dipanggil Tuhan dengan itu. Aku Ahmad Fauzan dipanggil Tuhan dengan kalimat itu. Aku dipanggil Tuhan kalimat itu. Aku yang ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas diri mereka, yang zalim dengan diri mereka, yang menganiaya diri mereka, yang tidak mentaati perintah Tuhannya, yang melanggar ketentuan Tuhannya, asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa, aku yang dipanggil Tuhan untuk dengan kalimat itu. Satu aku dipanggilnya. Apa enggak bangga aku dengan panggilan itu? Bukan panggilannya itunya, kalimat ibadinya itu. Hambaku, katanya itunya, kalimat itunya itu. Hambaku, jadi aku diakui sebagai hamba. Aku diakui sebagai hambanya. Udah? Gimana aku nggak terangkat macam bijak bintang gemintang jadinya? Dianggapnya aku hamba dia. Wah, jelek-jelek bodoh-bodoh ini mah dia ini. Hamba Tuhan ini. Nah, gitu. Apa aku nggak melambung melayang setinggi-tingginya mijak bintang ini? Dengan seruan dia, hambaku. Hambaku katanya. Hamba pencipta dunia akhirat. Hamba pemilik surga. Aku hambanya. Dukhuli tahta qaulika ya ibadi. Wa an sayyartali Ahmada nabiyya. Lalu kau jadikan Ahmad sebagai nabiku, bukan yang lain-lain. Apa enggak pantas aku melambung-lambung ini tinggi, merasa terhormat dan mulia dengan ini? Itu kata ulama kita. Saya lupa itu ungkapan siapa. Allah alam. Siapa yang mengucapkannya? Allah alam. Bimazadani syarafan watihan wa tahta bi akhmisi an ata'as suraya. Dukhuli tahta qaulika yang ibadi wa an sayyartali Ahmad nabiyya. Itu. Ya. Nah, jadi pisah dia. Inkisar tazallul itu ketika kita dihadapkan kepada besarnya hak-hak Allah Ta'ala yang tak mungkin kita bisa memenuhinya. Nggak akan bisa. Umur hidup kita akan tidak mampu untuk dapat menunaikan yang terkecil dari hak Tuhan. Terkecilnya. Apa terkecil? Tadi saya tahu contohnya. Mensyukuri nikmat sepotong roti. Cobalah. Mensyukuri nikmat sepotong roti. Dengan sholat 5 waktu, berikut dengan sunnahnya, puasa wajib, puasa sunat, semua sunnah, sampai mati. Itu tuh tak bisa membalas nikmat sepotong roti. Jadi nikmat yang lain lagi gimana? Nikmat yang lain lagi? Nikmat iman, nikmat ma'rifat, nikmat nanti dijamin masuk surga karena kita hambanya ibadi. Itu kira-kira mau pakai awal lagi balasnya. Nah, ketika dihadapkan kepada itu semua, mana kira-kira apa? Mukosir. Gimana itu semua mukosir kita? Sanggup wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bisa kita sanggup gimana? Itu kena mukosir kita. Nah, tapi di sisi lain tadi, agungnya dia, besarnya dia, azimnya dia, dibilangnya pula aku hamba dia. Alamak, tak patut aku dibilang hamba dia sebetulnya. Dibilangnya, mau dia bilangnya aku hamba dia. Alah, malu aku Tuhan sebetulnya. Terus bilanglah malu aku dibilang-bilang gitu. Itu sebetulnya harusnya. Tapi karena dibilang begitu, apa enggak datang rasa itu tuh, ya kan? Datang rasa itu. Nah, itu dia makna syarafan watihan dalam mutiara syair tadi, ya kan? Bilangnya aku dijadikannya pula umat Muhammad, ya Allah ya Karim. Musa saja kami menjadi umat Muhammad, ditinggalnya risalahnya. Aku pula jadikannya umatnya. Enggak minta-minta. Itu kan lagi balasnya itu. Coba balas nikmat itu. Nikmat dijadikan umat baginda Muhammad. Coba balasnya itu. Coba balas itu kira-kira. Yang katanya baginda Musa ingin meninggalkan risalahannya untuk jadi umat Muhammad. Gimana kira-kira? Itu macam lagi balasnya itu. Balas Tuhan itu gimana kira-kira? Jadi ketika semuanya enggak berbalas, sampai mati tak terbalas. Pembalas yang paling kecil pun tak terbalas. Sepotong roti pun tak terbalas. Dengan semua ibadah sampai mati. Kira-kira apa jadinya kita? Inkisar dan tazallul. Lemah, malu, inkisar, tazallul. Itulah kita bantuan. Maaf Tuhan.
Boro-boro minta surga, minta sepotong roti pun tak pantas sebetulnya Tuhan. Itulah jadinya. Kan itu jadinya kan? Kan itu jadinya kan? Boro-boro minta surga Tuhan. Sepotong roti yang datang ini pun tak terbalasku dengan semua ibadahku sampai mati Tuhan. Ini nggak dipahami orang-orang yang nggak kaji tasawuf. Apanya kalian nih? Mengingkari hadis, mengingkari ayat katanya. Tuhan bilang minta surga kan gitu kan? Ud'uni astajib lakum. Kalian bilang tak mau pula kalian minta surga. Bukan tak minta surga. Cuma kita tidak nuntut surga sama Tuhan. Minta sebagai anugerah Tuhan, kita minta, kita memelas. Kita melas surga sama Tuhan sebagai anugerahnya. Itu. Bukan nuntut itu sebagai hak kita. Paham kira-kira? Bisa dibedakan kira-kira itu? Kita minta, kita memelas. Menangis, merintih, kita minta surga sama Tuhan sebagai anugerahnya. Bukan kita tuntut surga dia sebagai hak kita. Itu kita akan lakukan. Itu yang tidak akan kita lakukan. Sampai mati tak kita lakukan. Kenapa? Kita nggak berhak sama sekali untuk itu. Dan nggak ada kata tuntutan sama Tuhan. Jangan salah paham tentang hakullah alal ibad, wa hakul ibad Allah Ta'ala. Jangan salah paham tentang kalimat itu. Hadis itu katanya. Wahabi jahannam memang. Nggak ngerti. Ya kan? Nggak paham dia makna hukukul ibadi Allah Ta'ala. Dipikirnya berhak untuk dia tuntut sama Tuhan atas semua pengabdian diri dia di dunia ini. Itu dipahami zahir daripada hukukul ibadi Allah Ta'ala. Bodoh. Bukan itu maknanya. Begitu, kita begitu. Jadi bukan keliru mereka. Bilangkan kita nggak minta surga, mana minta surga? Penutup doa kita selama ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita. Di mana-mana orang beda berdoa itu doanya. Capek nunggu kalimat itu, enggak perlu datang. Iya, 6 menit enggak datang juga. Mananya nih? Nunggu Rabbana atina itu tutup. Ya kan lama kali waktu. Awak cap udah tertidur gini. Mana Rabbana atina ini? Datang. Rabbana ati. Alhamdulillah selesai ini kan. Dah habis nasi bungkus. Kan gitu. Nunggukan Rabbana atina. Orang Cina pun taruh Rabbana Cina. Rabbana atina kata orang itu kan. Tahu untuk penutup. Memang itu. Kan begitu. Apa Rabbana atina? Kan yang minta surga kita. Takut kita neraka kita. Tapi semua itu permohonan, permintaan, pelasan diri kita sebagai anugerah dan nikmatnya. Bukan menuntut dia seakan itu hak kita. Itu dia. Itu mesti dibedakan. Ketika minta sama Tuhan. Itu, begitu. Meminta, memohon, memelas. Bahwa surga itu adalah anugerahnya, pemberiannya. Bukan, kita nggak berhak dengan surga. Nggak berhak kita. Nggak berhak. Macam mana berhak surga? Sepotong roti pun nggak berhak tadi. Kok surga pula lagi jadinya? Sepotong roti nggak berhak tadi. Kan gitu. Ya kan? Oke. Itu berhak tak? Mana? Kalau kita memang masuk ke minan Nabi sedikit, ada bisa tak? Boleh lah pede sedikit. Ya, tapi nggak gini. Nggak. Siapapun tidak pernah merasa berhak di hadapan Tuhan. Itu. Nabi nggak berhak. Nabi nggak merasa berhak dirinya. Nabi tidak merasa berhak di hadapan Tuhan. Nggak ada. Tidak ada satu orang pun yang merasa berhak di hadapan Tuhan. Karena maksud hukukul ibadi Allah itu nggak begitu maksudnya. Udah. Bukan itu maksudnya. Aku punya hak nih yang bisa kutuntut sama Tuhan ini. Nggak, bukan itu maknanya. Hukukul ibad Allah Ta'ala. Hukukul ibad Allah itu artinya Allah yang menyatakan kepada kita dan menjanjikan akan kepemurahannya. Bahwa dia pemberi balasan yang sebaik-baiknya kepada kita itu. Atas rahmatnya, bukan atas keberhakan kita. Enggak. Kita enggak berhak apapun di hadapan Tuhan. Nah. Nikmat ijad pun enggak bisa kita bayar. Hah? Bukan nikmat imdad lah. Nikmat imdad tadi. Nggak usah ijad nggak usah lagi ijad. Nikmat imdad. Nikmatani la yakhruj anhuma ada mutiara hikmahnya. Nikmatani makhraja maujudun anhuma. Nikmatul imdad. Lihat itu. Alhamdulillah. Nanti kita buat ujian. Mesti dihafali kami. Macam Satjul. Ada ujian nanti nih. Akhir tahun ujian. Dihafali kami yang Satjul tadi dihafal. Nikmatani la yakhruju mawjudan anhuma. Ya kan? Walikuli makawanin.
Saya pun nggak hafal saya. Yang nyampe pun tak hafal. Udah, ada dua nikmat. Ada dua nikmat Tuhan. Tidak ada satupun wujud yang lepas daripada itu. Iblis pun dengan nikmat ini dari Tuhan. Iblis pun dengan dua nikmat ini. Iblis tetap dengan dua nikmat ini. Nikmat ijad dan imdad masih ada sekarang ini. Nih. Nah, jadi nggak ada. Ma kharaja maujudun. Tidak ada satupun yang ada bisa lepas dari dua nikmat Tuhan tadi itu. Ijad dan imdad. Gak salah ijad, imdadnya aja lah. Apa tadi yang saya sebut tadi? Sepotong roti itu kan imdad itu. Sepotong roti itu kan imdad. Imdad terkecil. Imdad terkecil dari imdad-imdad yang lain. Itu pun tak ada balas. Mau macam mana balas imdad yang lain? Apalagi ijadnya. Apalagi nikmatul ijad. Gimana balasnya? Ketika dihadapkan akan kesadaran itu semua, seorang nabi pun bilang ini, ya Tuhan, aku ini muqassir Tuhan, aku ini bersalah Tuhan, aku ini pendosa Tuhan, wa abu'u alaika bi dzambi, wa abu'u laka bi dzambi, aku akui dosaku kepadamu Tuhan. Itu ucapan nabi kita itu, yang paling suci di antara yang suci, yang maksum, yang isma. Yang surga pun gak bisa menandingi kemuliaannya, kehormatannya, kesuciannya. Dia bilang sama Tuhan, wa abu'u laka bi dzambi. Kira-kira siapa lagi yang suci selain itu? Kira-kira? Siapa lagi kira-kira? Siapa lagi kira yang suci? Ketika yang tersuci sebagai abdi yang maha suci dengan ungkapan wa abu'u laka bi dzambi faghfirli. Bukankah ini bertolak apa nih? Bertolak dari kesadaran bahwa hak Tuhan itu sekecil apapun tak akan bisa ditunaikan sampai mati. Jadi, petikan hikmahnya, jangan kita panggar depan Tuhan. Jangan dipanggarkan di depan Tuhan. Nggak ada yang mau dipanggarkan depan Tuhan. Nggak ada. Nggak ada yang bisa dipanggarkan depan Tuhan. Nggak ada yang bisa dipanggarkan depan Tuhan. Nggak ada. Nggak ada apa-apanya kita. Ibadah kita nggak ada apa-apanya. Ya. Cuma macamnya apa-apa karena Tuhan besarkannya, dibesarkannya, dibilangnya luar biasa tentang kita. Karena itunya kita. Jadi artinya apa? Yang mengatakan kita besar itu dia juga dengan pemberiannya, anugerah kasih sayangnya. Kan begitu. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Dibesarkannya. Ucapan dengan sepenuh yakin bahwa dialah Tuhan, gak ada yang lain, masuk surga. Berarti kan paten berarti perbuatan la ilallah itu berarti. Kan gitu. Silap dia. Yang besarkannya Tuhan, bukan dia. Tuhan yang besarkannya. Bukan dia yang besarkannya. Oke, jadi beginilah ya. Ini yang saya lihat dari corak dari semua syuur perasaan yang ada pada diri Syekh Buti. Inilah dia. Tadallul inkisar. Ala a'tabillah. Ya, ini corak apa beliau. Kalau baca kitab-kitab beliau, inilah dia. Ini sosok beliau. Apa aja kitabnya dibaca begini bunyinya. Ya, begini modelnya. Begitu sosok beliau. Saya lihat di buku-bukunya, di ceramah-ceramahnya. Ya, bahwa kita ini nggak ada apa-apanya, sehebat apapun kita, ya, nggak menambah lebih daripada rasa takut kita kepada Tuhan, takzim kehadiratnya. Ya, membuat kita sehingga semakin bertambah lagi, ya kan? Dan tetap bertambah rasa bersalah diri kepada Tuhan, gitu. Ya, tetap begitu. Ya. Dan ini nggak ada selesainya sampai mati, nggak selesai ini, ya. Kerja ini, ya, nggak akan selesai sampai mati. Itu kenapa? Apa mutiara sama kita? Jangan berhenti kan? Jangan berhenti, la takif, jangan berhenti. Nggak ada berhenti ini, nggak ada akhirnya nih, nggak ada endingnya nih. Terus saja, terus. Semakin kita tazalulkan, ingkisarkan diri kita bantuan, semakin kita hina-dinakan, semakin tinggi kita. Dan nggak ada batasan mengekspresikan hinaan di depan Tuhan. Ya. Nabi contohnya dan nabi-nabi lain semua contoh-contohnya. Semua nabi lain contoh-contohnya. Nabi lain contohnya.
wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Itu ucapan siapa tuh kira-kira? Ucapan siapa tuh? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ucapan baginda Ibrahim. Datuknya Nabi, keluarganya Nabi, anak cucunya Nabi. Abul Anbiya gelarnya. Bisa sama Tuhan mintanya gitu. Tuhan, janganlah hinakan aku di hari kiamat nanti Tuhan. Jangan hinakan. Ya, itu permintaannya. Kalau awak pula, Tuhan, aku nih Nabi ya, aku nih Rasul ya. Jadi tempat yang tinggi, gitulah pula awak minta awak ya kan. Bukan. Bisa seorang Nabi Rasul, Abul Anbiya, anak cucunya Nabi semua. Sampai kiamat. Bayangkan. Termasuk yang terakhir sekali, baginda Isa, baginda Muhammad, anak cucunya juga. Nabi penutup. Baik dari Ismailiyah dan Ishaqiyah. Istilahnya. Turun Nabi Ismail dan Ishak. Dua-duanya. Datuknya Nabi. Minta sama Tuhan. Tuhan, janganlah hinakan aku di hari kiamat nanti Tuhan. Artinya apa? Dia merasa pantas dapat itu. Nabi merasa gak berhak minta lebih daripada itu. Kira-kira gimana? Awak jadinya santai-santai aja. Jadi waktu minum zam-zam tadi, yang lain. Itu. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Tuhan jangan hinakan aku di hari berbangkit nanti. Ya, kan gini. Kenapa? Kenapa kau rupanya mungkin tanya malaikat, wahai Nabi Allah, kenapa kau minta jangan dihinakan? Karena aku rasa aku pantas dapat dihina itu. Karena aku tak betul-betul ngabdi sama Tuhan di sini. Itu dia, paham kira-kira? Latar belakang itu. Kenapa? Kenapa beliau minta itu? Beliau tidak mungkin minta itu kalau tidak merasa beliau bisa dapatkan itu. Pantasnya. Beliau tidak akan mungkin minta itu kecuali didasari kesadaran bahwa beliau pantas mendapatkan itu. Jadi kalau sang Nabi merasa pantas dihinakan di hari kiamat nanti, atas dasar apa itu? Atas dasar keteledoranku sama Tuhan ketika di dunia dulunya. Itu. Jadi semua merasa teledor sama Tuhan. Awak aja yang merasa jago sama Tuhan. Kita yang merasa jago. Jadi semua orang-orang besar itu merasa teledor sama Tuhan. Tadi kata saya mula tadi. Semua kita teledor sama Tuhan. Semua kita mau kosir. Jadi kalau kau betul tadi serius, patenlah kau, kata saya mula. Itu maksudnya tadi. Kalau kau betul serius, yakin ucapanmu. Kau yang paling paten di antara kami di sini nih. Paling paten. Berarti kau sadar kau teledor. Itulah hamba Allah sebetulnya. Yang tak teledor. Kenapa? Karena nabi-nabi begitu semuanya. Gak ada yang merasa pede depan Tuhan. Gak ada yang pede depan Tuhan. Semua takut depan Tuhan. Semua takut. Semua teledor, semua hina, semua dina itu. Tolonglah kami, ya kan kata orang-orang sama Nabi Adam. Tolonglah kami. Kami ini begini enggak jelas di sini nih. Kalian pula minta sama aku. Walah, aku tak jelas aku. Masing-masing aja lah. Apa itu kira-kira itu? Ungkapan apa itu? Tentang apa itu? Tentang apa itu? Tentang perasaan teledor sama Tuhan. Nabi Adam itu digitukan. Datang ke Nabi Nuh. Manusia kedua, bayangkan itu. Ya kan? Habis generasi baginda Adam, ini generasi berikutnya ini. Di atas perahu. Ya kan? Enggak ada lagi manusia selain di atas perahu, begitu kata ulama kita sebagian. Generasi kedua manusia. Abun Nas ini. Abul Bashar kedua, baginda Nuh alaihissalam dan pengikut-pengikutnya di atas perahu. Ditanya juga gitu, tolonglah Nabi Allah, kau kan Abul Anbiya-nya lagi ya kan? Semua manusia ini keturunanmu di atas perahu itu. Yang lain tak ada, lenyap sudah dibanding tofan. Badai ya kan begitu menurut sebagian ulama. Jadi kenapa rupanya? Aku minta tolong kalian pulang tolong sama aku. Aku pun tak jelas katanya. Aku tak jelas hari ini. Masing-masing aja lah kita. Kenapa bisa diungkapkan itu? Kenapa? Karena merasa mukosir. Tuhan. Aku pun tak jelas. Kan begitu. Jadi begitu. Orang-orang besar begitu. Jadi pokoknya itu kata kuncinya. Bertambah iman dan yakin. Bertambah amal dan takwa, merasa semakin hina dina depan Tuhan, merasa bersalah, merasa teledor maksudnya. Itu. Dan bertambah rasa takutnya Allah Ta'ala, rasa takzimnya yang mendorong dia semakin beramal beribadah. Tapi jangan lupa, ketika tiap kali bertambah amal ibadah iman yakinnya, bertambah lagi hak Allah dari dia. Itu. Kalau kita kan enggak bertambah amal, bertambah besar lah, bertambah tinggi, bertambah tihan wa syaraf. Tapi bukan ma Allah. Binafsihi jadi. Ya kan? Yazidu tihan wa syarafan binafsihi bukan billahi. Yang itu.
Allah. Perasaan ketimbun karena apa tuh? Yang mana nih? Orang besar punya perasaan yang Karena dia paham, dia punya ilmu tuh, itu ilmu tuh. Ini namanya yakhshallah min ibadil ulama. Dia punya makrifat, dia punya ilmu, tahu dia. Karena itu, tahu dia hakikatnya gitu. Nah. semua penyakit hati itu ya. Bersihlah kalau kita bisa sampai kepada akar ini, kepada ini, hakikat iman dan yakin terhadap ini bersih semuanya. Allah. Ini Syekh Buti seperti ini. Ini bisa torikotnya nih. Torikotul inkisar wa tazallul, itu torikonya beliau. Torikotul inkisar wa tazallul. Nah, itu yang beliau ambil dari ayahnya. Nah, ini torikotnya nih. Ini jalan tercepat ini sampai ke Tuhan. Kalau mau sampai ke Tuhan ini jalan tercepat. Torikotul inkisar, semua ulama bilang begitu. Nah, cuma katanya begini, kata ulama. Jalan menuju Allah itu banyak. Jalan menuju Allah itu banyak, rame, zikir, puasa, sholat, ya kan, banyak jalan menuju jihad. Banyak Tuhan, dah. Nah, termasuk salah satunya adalah torikul tadallul inkisar. Tapi itu paling sepi katanya. Kata saya Buti. Ini paling sepi jalannya. Yang paling sepi dilalui jalan itu. Kalau yang lain banyak. Jalan haji, jalan jihad, jalan zikir, jalan ini, rame. Tapi yang torikul inkisar sepi dari peminatnya. Paling itu jalan paling cepat itu menuju Tuhan. Jalan paling cepat menuju Tuhan itulah jalannya. Torikul inkisar. Nah, ada nanti di kalimat lain mungkin saya Buti jemputkan di hikam kita ini. Allah. Panjang lagi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.